ونستعينه ونستهديه ونتوكل عليه ونؤمن به ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك وكرم وتحنن تفضل تكرم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأتباعه إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قل لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الله رب العالمين. Tuan-tuan, puan-puan yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, syukur kehadirat Allah Jalla wa Ala, salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita hanya berikan pujian kepada Allah Jalla wa Ala atas segala nikmat, wabil khusus adalah nikmat yang tidak akan pernah boleh terbayarkan, yaitu nikmat iman. Nikmat kenal dengan agama, nikmat kenal dengan Allah Jalla wa Ala. Kita sambung kepada pelajaran atau kajian kita, hadis keempat dari hadis Matan Al-Arba'in Nawawiyah. Bismillahirrahmanirrahim. An Sayyidina Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala. Diriwayatkan dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud, sahabat Nabi Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ia berkata, qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masduq. Rasulullah meriwayatkan kepada kami dan beliau adalah orang yang jujur lagi dipercaya, orang yang benar perkataannya dan akan dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala sumpah dan perkataannya. Kalau seandainya Rasul sallallahu alaihi wasallam ini bersumpah ataupun mengatakan sesuatu yang walaupun zahirnya tidak sesuai dengan logik, tidak sesuai dengan akal pemikiran atau tidak sesuai dengan keadaan zahir, maka pasti Allah Subhanahu wa taala akan menyesuaikan dengan keadaan Rasulullah. Apa yang Rasulullah sampaikan itu akan Allah sesuaikan dengan keadaan itu. Contohnya saat ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah beliau disumpah atau diperli. Ada seorang kafir Quraisy, dia sudah lama mempersiapkan untuk membunuh Nabi. Punya kuda, kudanya dilatih semata-mata untuk membunuh Rasulullah. Kemudian punya panah, pedang, alat-alat senjatanya dibagi racun, yang kalau seandainya mengenai Rasul itu akan boleh pada kematian. Maka kata dia bersumpah, demi Allah, saya pasti akan membunuh Muhammad. Terdengarlah sampai keadaan atau kabar ini kepada Rasul. Rasul sallallahu alaihi wasallam katakan, bal ana aqtuluh. Tidak, dia tidak akan mampu membunuh saya yang akan membunuhnya. Lantas saat ketika peperangan, ketika sampai kabar ini kepada orang kafir yang berkenaan, Rasul mengatakan bahwa saya yang akan membunuhnya, bukan dia yang akan membunuh saya. Langsung Allah Subhanahu wa taala letakkan ketakutan ke dalam hati musuh tersebut. Di dalam hatinya senantiasa risau, senantiasa gundah, khawatir pasti. Kalau Muhammad sudah berkata demikian, pasti akan berlaku. Orang-orang semua kawan-kawannya sesama kafir menghibur dia, menguatkan hatinya. Dahlah, tak payah takut, Muhammad tak punya apa-apa. Engkau sudah mempersiapkan segalanya, persenjataannya, kendaraannya, semuanya siap untuk membunuh Muhammad. Tidak. Ini keyakinan orang kafir
Kalau Rasul sudah mengucapkan sedemikian, Muhammad sudah mengucapkan demikian, keyakinan orang kafir pasti akan berlaku. Jadi keyakinan kita jangan sampai kalah dengan keyakinan orang kafir. Orang kafir pun yang tidak beriman dengan Rasul tidak mau mengakui asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi ternyata apapun yang dikatakan Nabi, mereka yakini akan terjadi. Tapi kita yang sudah mengaku asyhadu anna Muhammadar Rasulullah kadang masih ragu lagi. Kalau Rasulullah SAW katakan jangan minum pakai tangan kiri, sebab yang minum pakai tangan kiri itu adalah syaitan. Masih banyak lagi kaum muslim yang minum pakai tangan kiri. Rasulullah SAW katakan seandainya tahu orang yang meminum sambil berdiri, dia tahu apa bahaya yang ia masukkan ke dalam tubuhnya. Law alima alladhi yashrabu qa'iman madza dakhala fi jawfihi. Seandainya dia tahu bahaya yang ia masukkan ke dalam tubuhnya ketika dia minum berdiri, lastaqa'ahu, niscaya dia akan paksakan untuk memuntahkan balik air tersebut. Tapi karena kita tidak yakin, masih ramai lagi orang-orang muslim yang mengaku asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, minumnya sambil lagi berdiri, la ilaha illallah. Kecuali kalau untuk air Zam-Zam, itu memang Rasulullah SAW yang contohkan sedemikian. Kembali, jadi ketika itu orang kafir tersebut kata, oh pasti saya akan mati. Muhammad sudah berkata demikian. Datanglah masa peperangan. Suatu ketika sudah lawan satu dengan satu, itu dia sudah siap dengan panahnya, dia siap dengan tombaknya. Rasul SAW hanya meminta satu panah, satu tombak, kemudian Nabi lemparkan. Kata sahabat, Rasul pun melemparkannya tak kuat mana. Tapi Allah Subhanahu wa taala katakan, wa ma ramaita idz ramaita walakinallaha rama. Kamu Muhammad bukan ketika engkau melemparkan tombak, menembakkan tombak, bukan engkau sejatinya yang melemparkan, tapi Allah Jalla wa'ala yang menepatkan. Akhirnya ini tombak, dia sudah memakai semua daripada pakaian besi. Ini orang kafir sudah menutup semuanya kecuali bahagian daripada mata dia dengan sedikit daripada bagian leher. Ternyata tombak tersebut mengenai sedikit daripada lehernya, sedikit saja. Karena biasanya antara kepala dengan baju, ya leher ini terbuka atau sedikit ada celah. Rasulullah mengenainya sebesit saja, secelah saja. Dia langsung tersungkur, jatuh daripada kudanya yang sudah dia persiapkan tadi, kemudian mendengkur, macam lembu yang tengah disembelih, mendengkur dia. Dia menangis-nangis, meronta-ronta. Seluruh orang-orang kafir Quraisy mengatakan, "Dahlah, ini hanya luka sedikit saja. Tidak ada kesan apa-apa." Kata orang yang berkata, kata orang kafir tersebut, seandainya seluruh kota Mekah, penduduk kota Mekah merasakan sakit apa yang saya rasa, niscaya mereka tidak akan mampu untuk menahannya. Sakit yang sedikit tersebut, saya pasti mati, saya pasti mati. Tidaklah, mana ada mungkin mati. Akhirnya dia betul-betul mati. Padahal Rasul SAW tidak memiliki persiapan yang sama seperti musuhnya. Tetapi Rasulullah al-masduq, Nabi SAW itu senantiasa akan dibenarkan apa yang beliau ucapkan. Apa yang beliau ucapkan walaupun bertentangan, berbeda dengan keadaan zahir, pasti Allah akan sesuaikan dengan perkataan Rasulullah SAW. Ini makna daripada as-sadiqul masduq. Maka Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu sebelum meriwayatkan hadis, beliau sampaikan dulu bahwa yang menyampaikan ucapan ini adalah as-sadiq, yang memang senantiasa jujur, benar, tidak pernah berdusta. Al-masduq, yang ucapannya kalaulah bertentangan dengan ilmu sains, kalaulah bertentangan secara zahir dengan keadaan zahir, pasti ucapan sang Nabi akan Allah benarkan. Kalaulah bertentangan dengan pandangan mata kita, maka pasti akan dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum menyampaikan tujuannya apa? Tujuannya agar ketika kita mendengar hadis ini daripada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, maka kita akan boleh menanamkan keyakinan terhadap apa yang disampaikan oleh Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Abdullah bin Mas'ud adalah salah seorang sahabat Nabi yang diantara terkenal hafiz Quran, dan Rasulullah bangga-banggakan bacaan Qur'annya. Rasulullah katakan, man ahabba an yaqra'al Qur'an tariyan kama unzil falyaqra' ala qiraati ibni ummi abdin.
orang yang mau baca Quran fresh, sebagaimana baru diturunkan daripada langit oleh malaikat Jibril, maka bacalah dengan bacaan seperti bacaan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ini luar biasa. Walaupun beliau bertubuh pendek, kerdil, kecil, tapi Allah Jalla wa'ala memuliakan dengan agama. Kemudian, apa hadisnya? Rasulullah bersabda, Inna ahadakum, sesungguhnya salah seorang kalian, yujma'u khalquhu fi batni ummih, dikumpulkan fizikalnya, dikumpulkan tubuhnya di dalam rahim ibunya, arba'ina yauman nutfah, 40 hari pertama dalam keadaan satu tetes mani, tetes air mani, sperma. Thumma yakunu alaqatan mithla dhalik, kemudian 40 hari berikutnya dari tetes mani tersebut Allah Jalla wa'ala rubah menjadi alaqah, menjadi segumpal darah. Thumma yakunu mudghatan mithla dhalik, kemudian selepas segumpal darah 40 hari, selepasnya 40 hari menjadi segumpal daging. Kata ulama, alaqah itu adalah diambil dari kata alaqah, aliqah ya'laq, artinya menempel. Ketika orang-orang peneliti barat menyesuaikan dengan kondisi janin dengan apa yang disebut Rasulullah SAW, ini mereka tercengang, mereka terpukau, sebab bahasa alaqah dalam Al-Quran pun juga sebut alaqatan thumma yakunu mudghah. Alaqah itu artinya menempel, seperti halnya lintah, lintah yang menempel di dinding rahim. Allah gunakan alaqah, tidak Allah katakan dam, darah, tapi Allah gunakan bahasa alaqah yang secara bahasa ini sudah sesuai dengan bentuk fisikal janin pada masa 40 hari kedua. Memang seperti lintah, seperti yang menempel di dinding rahim. Luar biasa. Mudghah ini diambil dari kata madogho. Madogho secara bahasa itu artinya kunyah, mengunyah. Mengunyah bahasa sini mengunyah juga. Seperti halnya kita makan permen karet. Permen karet di sini bahasa apa? Gam itu. Permen karet pula. Gula getah. Ketika makan gula getah, pas itu kita kunyah, maka bentuknya akan seperti bentuk kunyahan gigi kita, geraham. Begitulah lebih kurang ternyata bentuk janin di dalam tubuh itu tidak jauh berbeda dengan bentuk kunyahan. Maka Allah gunakan pilih bahasa mudghah, karena memang bentuknya seperti kunyahan. Padahal zaman dulu tidak ada USG, bukan USG Subang, itu bukan Subang Jaya, itu bukan USG ultrasonographic, ataupun juga yang buat nih yang tengok dalam perut, apa sebut sini? Scan. Tidak ada scan zaman dahulu. Ternyata Allah Subhanahu wa taala sudah memberitahu kepada Rasul dengan bahasa mudghah. Luar biasa. 40 hari. Thumma, sambungan hadis, thumma yursalu ilaihil malak. Di dalam riwayat lain, ini segumpal daging tersebut Allah langsung berikan juga tulang. Kemudian setelah 40 hari bermana sudah 120 hari. Umur janin 120 hari, barulah Allah yursalu ilaihil malak, akan diutus kepada janin tersebut datang seorang malaikat. Malaikat khusus untuk menangani dan mengatur perubahan janin. Khusus untuk menjaga janin. Fayanfukhu fihi ruh, maka kemudian meniupkan roh. Allah Subhanahu wa taala meniupkan roh selepas 120 hari, 4 bulan. Nah, ini biasanya ulama-ulama kita ini membuat tasyakuran, membuat pengajian ketika umur 4 bulan, ketika ditiupkan roh. Nah, ini bagus sekali. Ketika kita punya anak, janin, ataupun adik, ataupun siapapun dia, janin, yang umur 4 bulan, pas ketika dikira
umur 120 hari, hari ke 120 malamnya ataupun pagi harinya atau bila-bila masa 120 hari, hari ke 120 kita buat pengajian. Elok lagi kita kumpulkan beberapa orang untuk khataman Quran. Nanti kita doa bersama. Dari mana dalilnya? Dari ini. Rasulullah katakan ditiupkan ruh 120 hari. Penting sekali. Kenapa? Karena sambungan hadis setelah ditiupkan ruh, wa yu'maru bi arba'i kalimat. Nanti kemudian Allah akan perintahkan kepada ini malaikat untuk mencatat 4 perkara, untuk memutuskan, menetapkan, mencatat dalam catatan takdir seorang janin 4 perkara. Maka kalau seandainya umur 120 kita pengajian, kita minta doa, tujuannya agar memperbaiki takdir ini anak, agar Allah Subhanahu wa taala menjaga ini anak. Selain untuk tasyakur, selain untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya buatlah dalam 30 orang, satu orang 1 juzuk. Kalau tak mampu, buat dulu bagi-bagi setengah juzuk. Nanti hatamannya ketika 120 hari. Ini bagus sekali. Doa bersama tujuannya. Dan ketika roh ini ditiupkan, maksud tujuannya ketika roh ini ditiupkan, kita ingin terdengarkan kepada si janin ini Al-Quran. Walaupun dokter ataupun juga pakar kesehatan, pakar janin mengatakan bahwa sebelum 4 bulan ini janin ataupun embrio, dia ketika berkembang, dia sudah mulai ada pergerakan. Umur 6 minggu pun sudah ada pergerakan, dia sudah ada mulai pergerakan. Ini ulama katakan belum tentu pergerakan itu disebabkan karena roh. Jadi kita tetap meyakini apa yang Rasulullah katakan, urusan roh berbeda dengan bergerak. Dokter katakan janin 6 minggu bermakna 1 bulan setengah itu sudah mulai bergerak. Bahkan ada yang jantungnya dep sudah ada sedikit daripada jantungnya mulai bergerak. Jadi kata ulama, kita tidak mengalahkan perkataan dokter dengan ucapan Rasulullah SAW yang mengatakan roh ditiupkannya selepas 4 bulan. Lantas sebelum 4 bulan itu ketika bergerak, ini pergerakan bukan karena roh, tetapi seperti halnya putri malu. Apa putri malu? Tanaman putri malu, tahu putri malu? Hah? Ayah tahu tak? Putri malu. Ya. Daun, ya kan putri malu kan? Sini apa sebut? Semalu. Semalu berarti. Di Indonesia disebut putri malu. Entah dia laki atau perempuan disebut putri aja lah. Jadi daun ketika disentuh seret, dia akan menguncup, dia akan menutup. Menutupnya daun ini bukan disebabkan karena roh. Memang Allah bagi respons seperti itu. Allah bagi respons untuk dia bergerak. Sama seperti halnya ekor cecak. Ekor cecak saat ketika sudah dipotong, tetap dia bergerak. Bukan karena buntutnya punya ekor sendiri, ekornya punya roh sendiri, cicaknya punya ekor sendiri. Bermakna dia punya 2 roh. Takkan macam itu, bukan. Dia memang Allah bagi bergerak itu dibagi respons saja. Jadi bermakna tidak selalunya yang bergerak itu bermakna sudah ditiupkan roh. Jadi untuk urusan roh, kata Allah Subhanahu wa taala, ya yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruhu min amri rabbi. Mereka para sahabat bertanya kepada engkau tentang apa itu roh, dan kata Allah Subhanahu wa taala, roh itu adalah urusan Allah. Katakan wahai Muhammad, roh adalah urusan Allah. Semata-mata dia pengetahuan, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Kalian tidak diberikan ilmu pengetahuan tentang roh kecuali sedikit. Nah, maka ini ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Roh itu ditiupkan 120 hari. Nah, ini dibuat. Jadi kalau biasanya 7 bulan, kita majukan jadi 4 bulan saja. 4 bulan kita sudah buat tasyakuran. Kan biasa-biasa kalau orang-orang kampung, kami di sana 7 bulan, ada yang 7 bulan. Jadi bagusnya mana? 7 bulan atau 4 bulan? 4 bulan saja buat. Untuk kita maulid kah, kita baca sholawat, kita baca Quran, itu lebih bagus. Itu 40 hari. Selanjutnya dicatat 4 perkara tadi. Pertama, bikat bi rizqihi. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada malaikat untuk mencatat rezekinya. Semua yang berkaitan. Apakah itu rezeki ini? Ulama katakan, apakah itu kadar rezekinya itu sendiri, berapa banyaknya, atau justru adalah sifatnya? Sifat rezeki itu halal atau haram? Ini Allah Subhanahu wa taala sudah tetapkan memang pada dasarnya. Dalam sebuah riwayat
malaikat ini ketika sudah 44 bulan 120 hari, maka dia akan datangi, kemudian dia tanya kepada Allah Jalla wa'ala, ya Rabb, zakar au unta, ini mau dijadikan lelaki atau perempuan? Ketika 120 hari itu malaikat tanya, zakar au unta, nanti Allah akan tetapkan mau laki atau mau perempuan. Maka kita boleh selama janin itu mau minta doa mau anak laki-laki boleh saja, minta anak perempuan boleh, sangat boleh. Tetapi yang tidak boleh adalah, Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, di antara adab kita memiliki anak, jangan sampai ketika keluar anak perempuan kemudian kita lemah, lesu, atau apalagi marah. Wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhu muswadda wa huwa kadhim. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang kafir Quraisy dahulu kalau dibagi tahu bahwa anaknya adalah perempuan yang lahir, mereka akan pada muka, kemudian marah, menahan kekesalan, marah. Kenapa perempuan? Kenapa perempuan? La ilaha illallah. Tak boleh. Apapun yang Allah bagikan itu adalah yang terbaik. Berapa banyak orang yang dibagi laki-laki, naudzubillah, bagi anak laki-laki tapi tidak soleh. Lebih baik laki-laki soleh atau perempuan soleh. Yang terpenting adalah soleh atau solehahnya, bukan laki atau perempuannya. Ini penting sekali. Maka Nabi SAW untuk anak perempuan ini, karena memang di zaman Rasul yang namanya anak laki-laki itu begitu dimuliakan, kalau anak perempuan itu begitu dihinakan, bahkan sampai dianggap aib, bahkan sampai dibunuh hidup-hidup. Wa idzal mau'udatu su'ilat, anak perempuan itu dibunuh hidup-hidup. Maka ini Rasulullah SAW justru memberikan fadilah melahirkan anak perempuan. Kalau laki-laki mungkin kita punya harapan dia akan melanjutkan perjuangan kita, dia akan melanjutkan nasab keturunan kita, dia akan membantu kita macam-macam kalau laki-laki. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala kasih perempuan, Rasulullah pun juga memberikan fadilah, keutamaan. Rasulullah katakan, man wulida lahu thalathu banat, orang yang punya 3 anak perempuan, kunna lahu hijaban minan nar, maka 3 anak perempuan itu akan menjadi penghalang diri daripada api neraka. Anak perempuan, fa'addabahunna wa ahsana ta'dibahunna, dia kasih ajarkan adab, dia baguskan adab, maka yang 3 orang anak perempuan ini akan menjadi penghalang daripada api neraka. Allah karim. Rasulullah sengajain buat perempuan. Tujuannya apa? Tujuannya agar orang-orang Islam tidak memiliki pesimis ataupun juga suudzon kepada anak yang keluar kalau perempuan. Kadang-kadang ayah biasanya kalau inginnya laki-laki, atau mak juga sama, ingin perempuan, ternyata lahirnya laki-laki. Naudzubillah. Jangan sampai ada perasaan benci atau tidak ridha dengan apa yang Allah bagi. Bahkan tidak kurang case LGBT ataupun juga gay, lesbian, itu disebabkan karena daripada masa kecil si ibu ini nakkan anak perempuan sangat. Ketika lahir laki-laki, dia pakaikanlah pakaian perempuan, dia bagi mainan-mainan perempuan, dia dandan, dia bagikan solekan perempuan, macam-macam. Seperti hal anak perempuan, akhirnya tumbuhlah dia kembang, punya watak seperti watak perempuan, sehingga dia rasa ini sudah takdir saya lah, suka dengan sesama jenis. Naudzubillah. Jadi disebabkan karena apa? Karena orang tuanya. Kata Nabi SAW, kullu mauludin yuladu alal fitrah, setiap anak dilahirkan itu suci atas fitrah Islam semuanya, illa anna abawaih, melainkan kedua orang tuanya, ayah dan ibunya, ayah dan maknya lah, yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi, tetapi orang tualah yang membuat anak ini menjadi Yahudi, menjadi Nasrani, atau menjadi Majusi. Kalau tidak menjadi Yahudi 100%, dia akan dikenalkan dengan adat-adat Yahudi, lupa dengan adat Islam. Ini hati-hati sekali. Kita bertugas untuk menjaga keislamannya. Ini anak lahir dalam keadaan Islam, Rasulullah katakan. Tetapi yang membuat dia menjadi ikut-ikutan seperti adat orang Yahudi, ikut-ikutan seperti orang Nasrani adalah ayah dan maknya. Oh, saat ketika ulang tahun, birthday misal, ya pakailah topi kerucut. Padahal topi kerucut itu daripada Ratu Isabel yang dulu menguasai Spain. Saya sebut Spanyol. Kemudian memaksakan kepada setiap orang Muslim yang tidak mau masuk ke dalam Kristen, dipaksa untuk pakai kerucut, topi kerucut. Yang mengajarkan siapa? Anak orang tuanya biasa-biasanya. Dia pakai lilin, panjang umurnya panjang. Terus sampai tiup lilin. Boleh untuk memberikan tasyakuran, kita buat
tasyakur, makan bersama, sangat bagus. Sedekah ketika hari ulang tahun sangat bagus. Rasulullah pun merayakan ulang tahun dengan cara puasa. Ketika beliau ditanya, ketika dalam Sahih Muslim beliau ditanya, mengapa beliau puasa Isnin? Li'anni wulidu fi, karena aku dilahirkan pada hari Isnin. Bermakna kita boleh merayakan hari ulang tahun dengan amal-amal kebajikan. Tetapi jangan sampai perbuatan kita ataupun adat kita yang sudah bagus dikotori dengan penyerupaan dengan adat-adat non-muslim. Nah, ini yang mesti kita pahami. Jadi tak payahlah guna lilin, tak payahlah ayo make wish. Ini doa dengan siapa? Majusi, dengan api ke? Masa lo make wish? Apa pentingnya? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tidak ada. Jadi kalau nak pun kita buat cake, boleh kita bagi-bagi kepada kawan-kawan dia untuk sebagai penggembiraan tasyakur. Syukur kehadirat Allah karena Allah masih bagi lagi sehat, masih bagi lagi umur pada umur sekian. Jadi ini tujuan adalah tasyakur dan itu perkara yang baik. Sedekah. Tetapi jangan sampai dikotori dengan adat-adat Yahudi atau Nasrani. Kembali. Jadi kalau seandainya kita ketika umur 4 bulan anak kita mintakan kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala tuliskan bagus takdirnya. Tetapi begini, daripada hadis bikat birizkihi, Allah Subhanahu wa taala suruh catat rezekinya. Ini yang pertama. Rezeki ini termasuk apa saja? Termasuk sehatnya. Rezeki itu termasuk sehatnya. Termasuk juga adalah keuangannya, termasuk juga jodohnya. Jadi jodoh termasuk daripada rezeki. Jadi katanya orang-orang mengatakan jodoh itu udah di tangan Tuhan. Jodoh itu sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dalil secara sharih, dalil secara nyatanya tidak ada dalam hadis menyatakan siapa jodohnya, itu tidak ada. Yang ada hanya rezekinya. Tapi kita boleh ambil dari rezeki itu adalah bahagian rezeki adalah jodohnya. Jodoh tidak akan lari kemana. Jadi kalau seandainya Allah katakan, hanya Allah katakan dalam Al-Quran, at-tayyibatu lit-tayyibin, wat-tayyibuna lit-tayyibati, wal-khabithatu lil-khabithin, wal-khabithuna lil-khabithat. Perempuan-perempuan baik akan Allah peruntukkan untuk suami-suami yang baik. Laki-laki yang baik akan Allah peruntukkan untuk perempuan-perempuan yang baik. Dan sebaliknya, yang buruk untuk yang buruk. Laki yang buruk untuk perempuan yang buruk, perempuan yang buruk untuk laki yang buruk. Begitulah. Allah hanya katakan seperti itu saja. Jadi itu juga bahagian daripada rezeki jodoh. Nah, kalau kita sudah yakini, kita perlu yakini bahwa ini hadis, Allah sudah catatkan rezekinya, sudah catatkan berapa nanti kita punya, berapa, apa saja yang kita punya. Kalau kita yakini ini, iman yang betul dengan hadis tersebut, kita tidak akan perlu hasud kepada orang lain. Kita tidak akan dengki kepada orang lain. Oh tuh, fulan punya kereta baru tuh. Kenapa? Oh dari mana tuh dia tuh? Tak ya. Untuk apa? Ketika kita dengki dengan orang lain, itu tidak menambah rezeki kita. Ataupun juga kita, kenapa dia ya senantiasa laku, dia terjual habis dagangannya ataupun juga niaganya. Tapi kok kita dagang yang sama, di tempat yang sama, waktu yang sama, tapi tak laku. Tahu ya, Allah yang catatkan, Allah yang haturkan. Kita hanya ikhtiar secara maksimal. Kalaulah kita berusaha mencari rezeki, kan sudah Allah catat. Wa ma min dabatin illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarra mustawda'aha. Kata Allah Subhanahu wa taala, semua tidak ada satupun yang ada di atas makhluk yang di atas muka bumi ini melainkan sudah Allah tanggung rezekinya, pasti. Sudah Allah tanggung rezekinya, ini sudah pasti. Maka Rasulullah katakan inna rizqa la yatba'ul 'abd kama yatba'u dhillu atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rezeki seorang hamba ini mengikuti dirinya seperti halnya bayangan mengikuti hamba itu. Kita mau lari dari bayangan secepat apa? Ya ikut lari juga bayangannya. Maka rezeki pun juga seperti itu. Kalaulah kita menghindar sekalipun, kalau memang dapat saja. Kalaulah kita mengejarnya, kalau memang sudah tidak, catatannya tidak dapat, ya tidak dapat saja. Jadi kalau seandainya tidak dapat ataupun kurang keuntungannya, kurang, ternyata mendapatkan kerugian, istighfar banyak-banyak ke Allah saja. Karena Allah yang mengatur itu semuanya. Ini jangan sampai membuat justru malah kata Nabi SAW, "Waman radiya falahu ridha, waman sakhita falahu sakhat," kata Allah. Kata Nabi, orang yang ridha dengan ketetapan Allah, Allah akan kasih ridha juga dia. Allah akan ridhoi dia. Allah kasih uji, Allah bagi ujian dengan rezeki yang sempit, maka Allah Subhanahu wa taala akan bagi ridha. Kalau dia ridha, Allah pun akan ridha kepada dia.
Allah pun akan cinta kepada dia ketika ya alhamdulillah ini dari Allah Subhanahu wa taala. Yakini husnudzon kepada Allah, segala hal yang Allah tetapkan adalah baik. Segala hal yang Allah tetapkan adalah terbaik untuk kita. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, kalian kata asa an tuhibbu syai'an wa huwa kurhun lakum. Mungkin asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum. Mungkin saja kalian tidak suka kepada suatu hal, padahal suatu hal itu baik untuk kalian. Tak suka kita pergi ke masjid, tak suka. Tak suka untuk kita infak, sedekah, tak suka. Tapi itu baik untuk kalian. Ataupun suatu hal Allah SWT bagi kekurangan rezeki, tak suka, mungkin itu baik untuk kalian. Wa asa an tuhibbu syai'a. Mungkin kalian suka akan sesuatu, suka kalau banyak uang, suka kalau sehat terus-menerus, suka kalau istrinya banyak. Oh, ini lain lagi nih cerita ini. Suka kalau seandainya macam-macam. Suka kalau seandainya kita berkulit putih. Wa huwa syarrun lakum. Justru mungkin itu akan menjadi keburukan untuk kalian. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang tahu, kalian tak tahu apa-apa. Jadi kalau seandainya sudah ini kita sudah ikhtiar maksimal, doa kepada Allah, bersandar tawakal hanya kepada Allah. Ketika Allah tentukan hasil, maka semuanya ini murni dari Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh komplain. Ini paling penting. Jangan sampai komplain. Oh, ini kenapa saya dosa apa ya? Sakit terus nih. Selantiasa sakit. Saya dosa apa? Innalillah, dosa apa? Mata tiap hari tak dijaga. Lisan tiap hari tidak dijaga. Hati senantiasa kotor, pikiran kemana-mana, sholat tidak khusyuk, masih bertanya, saya dosa apa? Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Taubat. Ini penting sekali kadang-kadang. Jadi kalau seandainya ada hal yang kita rasakan kurang di dunia ini, apapun ujian yang Allah berikan, ini tujuannya la'allahum yarji'un. Allah Subhanahu wa taala bagi ujian, cobaan, kekurangan dan sebagainya agar kita kembali kepada Allah Jalla wa ala, mintanya kepada Allah Jalla wa ala. Jadi kalau kita sudah yakini rezeki ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, bahasa Jawa kita tidak akan ngoyo, itu bahasa Jawa. Kita tidak akan menyakiti diri sendiri sekedar untuk mendapatkan rezeki itu. Kita tidak akan marah saat ketika rezeki itu tidak dapat. Allah. Kata Nabi, kesempurnaan iman adalah saat ketika meyakini bahwa ma akhta'aka lam yakun liyusibak, ma asabaka lam yakun liyukhti'ak, wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak. Kesempurnaan iman akan didapati ketika kita yakini apapun yang akan kita dapatkan tidak akan meleset, tidak akan terlepas, dan apapun yang akan meleset daripada kita, yang akan terlepas daripada kita, tidak akan kita dapatkan. Itu kesempurnaan iman. Kalau kita yakini sesuatu yang Allah takdirkan akan kita dapati, tidak akan kemana lah. Kita akan tenang. Hidup di dunia akan tenang kalau bersandar hanya kepada Allah. Bersandar kepada makhluk, bersandar kepada diri sendiri, penat. Man i'tamada, kata Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala an, man i'tamada ala aqlihi dhalla. Orang yang bersandar kepada akalnya, oh saya nih yang buat ini, bisnis lo saya nih kena ini, saya yang ini, saya yang ini, saya yang ini, saya yang perkirakan, saya yang perhitungkan, saya yang macam-macam, saya yang manage. Bersandar kepada akalnya, dhalla, dia akan sesat. Wa man i'tamada ala nasi dhalla. Orang yang bersandar kepada manusia, dia akan hina, terhinakan. Oh saya bersyukur saya punya kenalan seorang orang parti, saya kenalan ada orang kerajaan, saya ini bersandar kepada manusia, dzalla, dia akan menjadi hina pasti. Menjadi hina. Saya dekat dengan fulan, saya dekat dengan fulan, akan jadi hina. Wa man i'tamada ala malih qalla. Orang yang bersandar kepada hartanya sendiri, dia akan senantiasa merasa kurang. Tenang saja kita ada tabungan, tenang saja kita ada simpanan, macam-macam. Tenang saja kita ada asuransi, insuran. Tenang saja. Bersandar kepada hartanya, dia akan senantiasa merasa kurang. Ya sudah, dikit lagi dah habis dah. Ini tak pernah cukup. Bersandar. Wa man i'tamada 'ala Allah. Orang yang bersandar hanya kepada Allah, la dhalla wala dhalla wala qalla. Dia tidak akan pernah sesat, tidak akan pernah terhinakan, dan tidak akan pernah merasa kurang. Kalau bersandarnya hanya kepada Allah Jalla wa'ala. Maka ini penting sekali untuk kita senantiasa mengembalikan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kita ini hanya milik Allah, Allah yang sudah atur segalanya, dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini penting sekali. Kemudian yang kedua, akan Allah Subhanahu wa ta'ala catatkan adalah
wa ajalihi. Jadi kita usaha untuk cari rezeki, kita tahu rezeki kita sudah dituliskan. Tapi usaha untuk cari rezeki adalah semata-mata menjalankan perintah Allah. Sehingga ketika kita mencari rezeki, kita dapat pahala terus. Kita senantiasa cari rezeki itu kita untuk cari pahala. Rasulullah katakan, "Innallaha yuhibbu ayyara min 'abdihi ta'iban fi talabil halal." Atau kama qala Nabi SAW. Allah cinta sekali melihat seseorang yang penat dalam mencari harta halal. Orang yang capek, penat dalam mencari harta halal. Allah senang sekali melihat kepada hamba tersebut. La ilaha illallah. Kata Nabi SAW, orang yang pergi mencari harta yang halal, tujuannya untuk keluarganya, memberi nafkah keluarganya, fahuwa fisabilillah, maka dia di jalan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang pergi mencari harta halal untuk memenuhi keperluan dirinya sehingga dia tidak perlu mengemis kepada orang lain, tidak meminta-minta kepada orang lain, fahuwa fisabilillah, maka dia di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa. Jadi ada. Jadi ketika kita bekerja, ketika kita mencari rezeki, ini niatkan, ya Rabb, saya mencari rezeki bukan karena saya tidak yakin dengan rezekimu, tapi ini semata-mata untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala saja. Menjalankan perintah Allah. Famshu fil ardi, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa idza qudiyatis sholati fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Dalam Quran surah Jumat, apabila kalian sudah selesai salat Jumat, dah kalian menyebarlah. Cari anugerah Allah, rezeki Allah cari. Kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala saja. Karena dunia ini adalah darul asbab. Dunia ini adalah alam sebab dan akibat. Jadi ada Allah SWT usaha. Nah, usaha itu yang akan dinilai oleh Allah SWT. Tapi hasilnya, nilainya, ataupun apa yang kita dapatkan, ini hanya kembalikan kepada Allah SWT. Bersandarnya hanya kepada Allah SWT. Yang kedua, yang Allah SWT catatkan di dalam untuk janin adalah ajalihi. Ajalnya. Matinya bila, hari apa, pukul berapa, di mana, itu semuanya. Wala tadri nafsum bi ayyi ardin tamut, kata Allah. Tidak ada seorang pun yang tahu di mana dia akan Allah wafatkan. Suatu ketika diceritakan, Bismillahirrahmanirrahim. Suatu ketika dikisahkan dalam sebuah kitab, kalau tak salah Al-Usfuriyah atau kitab lainnya, ada seorang di zaman Nabi Sulaiman. Dia ini takut sekali dengan kematian. Allah Subhanahu wa taala perlihatkan seorang malaikat maut berada tunggu ini. Malaikatnya tengah tunggu aja. Sebab malaikatnya pelik. Tengok dalam catatan dia orang mati di India. Tapi dia masih ada di Yaman lagi. Nabi Sulaiman. Kenapa dia ya? Ini sudah waktunya mau mati nih, tapi masih di Yaman lagi. Malaikat pun tunggu. Akhirnya karena Allah Subhanahu wa taala perlihatkan dia dengan malaikat maut. Malaikat maut. Dia minta kepada Nabi Sulaiman untuk diterbangkan sejauh-jauhnya dari malaikat maut itu. Nabi, Assalamualaikum. Nabi Sulaiman, saya melihat itu ada malaikat maut. Saya mau tunda dulu lah, mau tobat apa segala macam. Jadi mintalah tenggat waktu dulu. Terbangkan saya kemana sajalah. Maka Nabi Sulaiman ini mintalah kepada angin. Bawalah angin seterusnya, wush, atau maaf, jin. Bawalah jin ini ke bawahnya ke India. Tepat di India, cabutlah nyawanya. Jadi kata malaikat, oh ternyata ini cara Allah Subhanahu wa taala, tidak akan melesat. Seorang yang Allah takdirkan mati di sana akan mati juga di sana. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah karim. Ini luar biasa. Nabi SAW kita tidak disunahkan mati di India, bukan. Kita disunahkan Rasul matinya di Madinah. Kata Nabi SAW, man mata fil Madinah, orang yang mati di Madinah, kuntu lau syafi'an yaumil qiyamah, saya akan menjadi pemberi syafaat pada hari kiamat. Jadi meminta mati di Madinah adalah perkara yang bagus. Sayyidina Umar radhiyallahu an, beliau meminta agar Allah SWT wafatkan dirinya di Madinah. Allahumma kata Allahumma rzuqna syahadatan fi sabilik wa mautan fi baladi rasulik. Allahumma rzuqni syahadatan fi sabilik, ya Allah, berikan saya, rezekikan saya mati syahid di jalanmu. Tapi matikan saya di kota Rasulmu atau di kota Madinah. Jadi dua permintaan yang kelihatannya bertentangan.
maunya mati di jalan Allah. Kan kalau jalan Allah berarti keluar dari Madinah, berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, dakwah di sana, kemudian mati. Tapi inginnya di lain sisi, di lain syahidnya di jalan Allah, tetapi ingin juga matinya tetap di kota Madinah. Karena tahu Rasulullah SAW berdoa akan menjadi pemberi, Rasulullah menjamin akan menjadi pemberi syafaat bagi orang yang meninggal wafat di Madinah. Maka Allah Subhanahu wa taala bagikan kepada Sayyidina Umar di Madinah. Beliau memang tidak berperang, tidak ikut berperang, tapi beliau mati dalam keadaan dibunuh oleh orang munafik, sehingga matilah beliau di kota Madinah. Jadi dua-dua dapat, syahid dapat, dan meninggal di wafat di kota Madinah pun juga dapat. Allah karim. Ini penting. Maka kalau siapapun yang boleh, kita boleh. Jadi meminta, ya Allah wafatkan saya di kota Madinah. Boleh. Jadi tidak perlu khawatir. Jadi tidak ada di daerah-daerah lain, tidak ada. Di negeri-negeri lain tidak ada. Tapi di Madinah ini khusus Rasulullah. Walaupun selepas di Madinah nanti dipulangkan balik ke Malaysia misalnya untuk dimakamkan, dikuburkan, ditanam di Malaysia, boleh. Yang penting matinya sudah di sana dulu. Ya, terpenting itu. Ya Allah karim. Allahumma rzuqna mautan fi baladi rasulik. Kemudian yang kedua adalah ajalnya. Jadi ajal ini kita memang minum obat, tujuannya apa? Menunda ajal. Kita makan, tujuannya apa? Menunda ajal. Kita tahu. Tapi Allah, kita yakin Allah sudah menentukan ajal itu pasti. Bagaimana caranya, di mana tempatnya, bila waktunya, ini semua Allah yang tetapkan. Maka kalau seandainya seperti itu, ini mutlak kuasa Allah Jalla wa'ala. Yang kita minta adalah mati dalam keadaan husnul khotimah. Itu saja. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara cara untuk kita mati husnul khotimah adalah memperbaiki iman senantiasa. Ini iman kan naik turun. Al-iman yazidu yanqus, nanti turun, nanti lemah, nanti malas, nanti lalai daripada akhirat. Datang lagi ke majelis-majelis semacam ini, majelis-majelis hadis Rasulullah SAW, naik lagi imannya, dakwah lagi, kumpul lagi dengan orang-orang saleh, perkuat lagi imannya. Begitu. Jadi tuan-tuan, puan-puan, kita hadir di sini sekarang ini tujuannya mahal, ini mahal ini. Majelis kita ini adalah mahal karena kita usaha untuk bukan hanya kalau kita ke hospital, mahal-mahalnya operate di sana, itu tidak sama sekali menunda kematian. Walaupun tujuan kita menunda kematian. Kalau untuk menunda kematian saja mahal luar biasa. Vitaminnya, terminum bergizi, makanan bergizi. Oh, mahal. Kalau kita mau ikut kepada makan-makan bergizi, mahal. Tapi ini, majelis ini jauh lebih mahal. Karena ini untuk memastikan, membantu kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Allah. Oke. Yang kedua adalah ajal. Jadi di antara untuk kita mengusahakan mati husnul khatimah adalah dengan kumpul dengan orang saleh. Allah Subhanahu wa taala kata dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin." Wahai orang-orang beriman, hendaklah kalian takwa kepada Allah dan hendaklah kalian bersama dengan orang-orang yang shadiqin. Orang-orang yang jujur, orang-orang yang benar imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita senantiasa bermujalasah, duduk bersama orang-orang saleh, duduk bersama ahli ilmu, bersama ahli amal, maka Allah Subhanahu wa taala akan juga kekalkan kita punya iman. Ini maksud dan tujuan kita majlis itu seperti itu. Kemudian diantara juga untuk dalam hadis Nabi SAW katakan, inna sadaqah tadfa'ul bala wa mitatassu. Sesungguhnya sedekah, infak, wakaf, zakat ini akan boleh menolak bala, musibah, dan juga keburukan kepada diri kita, dan juga untuk menolak mati dalam keadaan buruk, mati su'ul khotimah. Dengan sedekah kita boleh, Allah Subhanahu dengan asbab sedekah, maka kalau kita sedekah, kita niatkan juga untuk agar kita mati dalam keadaan husnul khotimah. Allah lindungi kita, pelihara kita, diri kita, keluarga kita, orang-orang yang kita sayangi daripada mati dalam keadaan su'ul khotimah. Nah, jadi nanti kalau seandainya ada yang mau sedekah, infak kepada Ma'had Az-Zain, nah itu kembali kan, Ma'had Az-Zain, melalui saya boleh. Ma'had Az-Zain, kita ada beberapa kawan-kawan di sana memang memerlukan bantuan, jadi boleh kepada tuan-tuan yang mau menyalurkan kepada pelajar-pelajar dan juga termasuk guru-gurunya juga
kita boleh menerima. Kemudian yang ketiga, ini bukan promosi, bukan ya, tapi bukan untuk saya ini, tak apalah, sampaikan aja. Wa amalihi. Yang ketiga Allah catat adalah bagi janin amalnya. Nanti anak ini akan mudah sholat atau tidak. Nanti anak ini akan jadi apa. Nanti anak ini akan, ini macam-macam. Amalnya Allah sudah catat. Jadi sebenarnya takdir kita itu sudah ada. Lantas suatu ketika Nabi SAW ini membawa 2 kitab. Satu kitab dalam kitab Mishkatul Masabil disebut satu kitab, kata Rasul di sini adalah nama-nama para ahli surga dengan binnya sekali semuanya dalam sini. Ini adalah nama-nama ahli neraka dalam sini. Ada dua kitab. Kemudian kata para sahabat, ya Rasulullah, seandainya sudah ditentukan mana yang jadi ahli neraka, mana yang jadi ahli surga, sudah Allah tentukan, fafi mal amal. Lantas untuk apa lagi amal? Lantas amal ini beradaannya di mana? Kalau sudah ditentukan akan masuk surga mana, masuk neraka mana, lantas kita untuk apa penat beramal itu apa? Maka Rasulullah katakan dengan bahasa yang dalam sekali, kata Nabi, i'malu saddidu wa qaribu. Hendaklah kalian berbuat baik, hendaklah kalian berbuat benar, dan juga hendaklah terus mendekatkan diri kepada Allah. Kata Nabi, kullun muyassarun lima khuliqalahu. Seseorang akan dimudahkan hidupnya untuk tujuan ia diciptakan. Kalau ia diciptakan tujuannya akan dimasukkan ke dalam surga, Allah akan mudahkan dengan amalan-amalan ahli surga. Allah akan mudahkan, yang datang untuk taklim, untuk duduk di majelis ilmu, majelis iman, duduk, mudah untuk duduk. Tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala mau masukkan ke dalam surga. Mudah salat berjamaah, mudah berzikir, mudah bersedekah, mudah senyum, mudah berakhlak yang bagus. Kullun muyassar. Allah akan berikan kemudahan-kemudahan untuk itu. Jadi amal adalah usaha untuk kita membuktikan bahwa kita ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam surga. Itu maksudnya. Tapi sejatinya kita sudah ditentukan, amal kita sendiri sudah takdir Allah. Tapi kita tak payah, sudah takdir Allah. Jadi kalau seandainya orang-orang yang berzina apa segala macam, ini sudah takdir Allah ini. Saya tak salat, ini takdir Allah ini. Allah sudah catat. Tak baca kan riwayat Bukhari Muslim tuh. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sudahnya maksiat berdalil pula. Ini maksiat berdalil ini. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini menjadi zindiq. Ketika seseorang dia menyandarkan maksiatnya kepada takdir, maka ia tidak akan boleh berkata apapun. Dia tidak akan boleh memiliki hujjah, memiliki dalil di hadapan Allah nanti. Dia berdalil bahwa ini adalah takdir Allah. Nanti Allah SWT akan memiliki sejuta argumentasi, sejuta bantahan terhadap perkataan dirinya. Awak kalau makan, rezeki kita pun Allah sudah Allah jaga, sudah Allah pastikan. Tapi kenapa untuk amal tidak seperti itu? Kalau untuk rezeki yang sudah Allah SWT pastikan, kita cari susah payah. Tapi untuk amal, untuk surga, memang sudah Allah pastikan. Tetapi kita tidak memiliki hal yang sama usahanya seperti kita mencari rezeki. Kalau kita tahu rezeki sudah dipastikan, kenapa kita mencari? Begitu pula kalau kita sudah tahu kita ini ahli surga dan neraka, maka kita perlu untuk beramal. Tujuan adalah membuktikan bahwa diri kita memang layak dan patut. Karena kita tidak tahu takdir, itu masalahnya. Allah karim. Kemudian yang keempat, Allah Subhanahu wa taala akan tetapkan. Yang keempat adalah syaqiyun aw sa'id. Apakah janin bayi ini akan hidup dalam keadaan bahagia, masuk surga, ataupun juga syaqi, ataupun juga celaka, masuk neraka, naudzubillah. Jadi sudah Allah tetapkan. Maka itu tadi saya pentingkan sekali, ketika kita punya anak 4 bulan, kita ngajikan. Ketika ada 4 bulan, kita doa. Karena ditulis ini bahaya. Kalau naudzubillah, kalau ditulisnya yang buruk, naudzubillah min dzalik, kita tak nak. Kita punya keturunan, ternyata Allah SWT catatkan yang buruk. Kita perdengarkan kepada Al-Quran ketika 4 bulan, khususnya ketika 4 bulan. Kemudian lanjutan hadis, fawallahilladzi la ilaha ghairuh. Demi Allah yang tidak ada Tuhan selain Dia, inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahlil jannah. Sesungguhnya ada salah seorang kalian, sungguh ia sudah beramal dengan amalan ahli surga selama hidupnya, sepanjang hidupnya.
hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira'. Sampai jarak antara dirinya dengan surga hanya lagi 1 hasta. Ulama katakan bukan jaraknya, tapi waktunya, tinggal sedetik lagi dia masuk surga. Tapi saat ketika akhir fayasbiqu alaihil kitab, tetapi catatan Allah dia ini ahli neraka. Maka catatan Allah Subhanahu wa taala mendahului takdirnya mendahului dia, fayamalu bi'amali ahli nar, kemudian ia di akhir hayat hidupnya mengamalkan amalan ahli neraka, fayadkhuluha, mati dalam keadaan masuk neraka. Karena terakhir ini yang menjadi inti daripada kita hidup, yang menjadi penilaian ketika kita hidup adalah man qala la ilaha illallah inda ajalih, man akana akhira kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Orang yang akhir hidupnya mengucapkan la ilaha illallah masuk surga. Orang kafir sepanjang hidupnya tidak ada berbuat amal saleh, akhir daripada hidupnya dia hanya mengucapkan la ilaha illallah, mati dalam keadaan iman, mati masuk dalam keadaan surga, bersih daripada dosa. Allah karim. Ini yang kita takutkan. Jadi ini penting sekali. Jadi hadis ini apabila dibaca oleh orang-orang saleh, maka dirinya tidak akan pernah merasa aman daripada mati dalam husnul khotimah, tidak akan pernah merasa aman daripada neraka. Orang yang saleh tidak akan pernah merasa dirinya sudah pasti masuk surga, tidak ada. Orang yang saleh dia akan senantiasa merasa khawatir, belum tentu saya akan masuk surga. Justru ketika lama sudah tahajud kita lakukan, duha kita lakukan, salat berjamaah tiap hari, kita masih ada khawatir bahwa Allah Subhanahu wa taala takut tetapkan kita dalam keadaan sul khotimah, naudzubillah min dzalik. Maka ulama-ulama kalau membaca hadis ini, ulama-ulama rabbani, para wali-wali Allah, kekasih Allah, akan menangis ketika membaca hadis semacam ini. Mereka tak sanggup untuk memikirkan diri mereka sendiri bagaimana nanti akhirnya. Kita sedikit amal, banyak maksiat, masih sering ketawa-ketawa, gelak-gelak, merasa yakin akan masuk surga lah. Husnudzon harus, tapi memastikan diri itu tidak ada. Kita juga tidak boleh memastikan kepada seorang, oh ente fasik, oh ente ahli neraka, tak boleh. Karena kita tidak tahu bagaimana apa yang Allah siapkan di akhir hidupnya. Kita tidak boleh katakan seorang yang senantiasa bermaksiat akan senantiasa maksiat terus-terus, tidak. Kita tidak boleh katakan orang yang senantiasa yang bermaksiat, oh ente pasti jadi ahli neraka, tak boleh. Tidak boleh sama sekali, karena kita tidak tahu madza yukhtamu bih. Kita tidak tahu bagaimana akhir hayat hidupnya, kita tak tahu. Ada seorang kasih Allah, ada seseorang hamba Allah, ketika dia maksiat, banyak maksiat, sampai di akhir hayat hidupnya tidak ada satupun orang yang mau mengurusi jenazah. Akhirnya dia berdoa kepada Allah, taubat kepada Allah Jalla wa'ala, sampai akhirnya meninggal dunia. Tidak ada satu orang pun di kampung tersebut di zaman Nabi Musa, tidak ada satupun orang di kampung tersebut yang mau mengurusi jenazahnya, karena memang sudah penat dah dengan orang tersebut, sudah betul-betul geram sangat. Jadi ketika itu Allah mengilhamkan salah seorang nabi untuk datang kepada orang tersebut. Kalau tak salah Nabi Musa, Allah suruh untuk datang dan uruskan jenazahnya. Ketika setelah dijenazahkan, setelah diurus jenazahnya, diurusi jenazahnya, kemudian Nabi Musa tanya, ya Rabb, dia ini orang fasik, dia ini orang buruk, dia ini orang banyak maksiat. Ngapa ya Rabb? Dia sudah bertaubat kepadaku dengan taubatan nasuha sebelum dia meninggal dunia, maka aku sudah menjadikannya salah seorang kekasih. Maka Allah Subhanahu wa taala sudah mengampuni semua dosanya, sehingga Allah jadikan kekasih. Yang mengurusi jenazahnya bukan seorang kiai, bukan seorang syekh, bukan seorang habib. Nabi disuruh mengurusi jenazahnya. La ilaha illallah. Innallaha yuhibbut tawwabin. Sungguhnya Allah cinta dengan orang-orang yang senantiasa taubat. Enggak apa-apa, tak apa. Maksiat, taubat balik. Maksiat, taubat balik. Ketika kita senantiasa tawabin, ini maknanya senantiasa taubat. Taubat lagi, istighfar lagi, menangis lagi, maksiat lagi, menangis lagi, tak apa. Karena Allah justru ketika kita taubat, Allah menjadikan kita salah seorang orang yang dicintainya. Ketika Allah Subhanahu wa taala lihat kita senantiasa taubat lagi, taubat lagi, taubat lagi. Nabi SAW katakan, kuntul astaghfirullah, kata Nabi, saya beristighfar kepada Allah fi yaumi atamarrah. Bahkan dalam satu majelis Nabi beristighfar 100 kali. Nabi istighfar, minta ampun kepada Allah 100 kali. La ilaha illallah. Bagaimana dengan kita? Maka ini penting. Untuk mengusahakan husnul khatimah adalah dengan istighfar, taubat berulang-ulang.
terus taubat sampai Allah SWT terima taubat, kita dibagikan ketidaksukaan lagi kepada maksiat sampai Allah meletakkan kebencian kepada maksiat. Wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Allah akan memberikan, kata Allah SWT, Allah sudah meletakkan di hati para sahabat kebencian kepada kekufuran, kefasikan dan kemaksiatan. Allah karim. Dan fayasbiqul fayadkhuluha. Wa inna ahadakum, ada yang sebaliknya. Sesungguhnya salah seorang kalian la ya'malu bi'amali ahli jannah, ada yang beramal dengan bi'amali ahli nar, dia beramal dengan amalan ahli neraka, maksiat, fasik, kufur, hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira', sampai antara dia dengan neraka hanya satu hasta, hanya beberapa saat lagi, beberapa detik lagi mau masuk neraka. Fayasbiqu alaihil kitab, tetapi Allah Jalla wa Ala sudah menetapkan bahwa dia adalah ahli surga. Fayamalu bi'amali ahlil jannah, Allah bagi dia taubat, Allah bagi dia inabah, Allah bagi dia untuk bertaubat kepada Allah, dia bertaubat beramal dengan amal ahli surga dan mati. Fayadkhuluha, mati kemudian masuk ke dalam surga. Maka intinya adalah kita tidak boleh yang merasa soleh hilangkan merasa dirinya soleh, merasa dirinya akan masuk dalam surga. Tidak ada. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an, jelas-jelas dari lisannya Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah. Rasulullah yang sebut Abu Bakar akan masuk surga, Umar akan masuk surga, Utsman, Ali, tapi tidak ada seorang pun di antara mereka yang memastikan dirinya akan masuk surga. Sayyidina Umar katakan, "Lau anna qadami fil jannah wal ukhra kharijaha," seandainya kakiku satu sudah masuk surga, kaki yang satu belum lagi masuk surga, aku tidak merasa aman daripada neraka. Aku tidak merasa yakin pasti akan surga. Boleh jadi sudah satu kaki masuk surga, Allah tarik dengan tuntutan kezolimannya, dengan apa, ditarik kembali masuk ke dalam neraka. Naudzubillah min dzalik. Semuanya memungkinkan. Kita akan boleh selamat kalau sudah kedua belah kaki kita masuk ke dalam surga. Nas'alullah al-afwa wal afiyah wa ridahu wal jannah wal maut ala dinil Islam. Amin ya rabbal alamin. Sampai sini pertanyaan atau tidak dulu? Sebelumnya ada soalan, silahkan. Kita mohon kepada Allah agar husnul khotimah. Jadi akhir dari setiap fase kehidupan kita, kita inginkan husnul khotimah. Setiap mau tidur itu adalah simulasi kematian, gambaran kematian. Jadi kita bayangkan kalau seandainya mau tidur, kita mau meninggal, kita mau wafat, maka tidur dalam keadaan berwudu itu adalah latihan untuk kita mati dalam keadaan berwudu. Tidur dalam keadaan berzikir, kita itu latihan untuk kita mati dalam keadaan berzikir. Itu fase-fase kehidupan kita. Setiap akhir daripada fase kehidupan kita, maka hendaklah ditutup. Nanti akhir tahun kita doa beramai-ramai, mohon munajat ke Allah untuk ditutup tahun tersebut dengan husnul khotimah. Tujuannya apa? Latihan agar kalau Allah tutup usia kita, kita mati dalam keadaan husnul khotimah. Doa kepada Allah Jalla wa'ala. Begitu seterusnya. Setiap akhir daripada fase kehidupan kita, setiap akhir bulan kita sunnah untuk berpuasa. Kalau tidak puasa, minimal kita doa. Setiap akhir malam, sunnah ada zikir-zikir yang kita baca ketika mau akhir malam, zikir pagi dan petang. Tujuannya apa? Tujuannya untuk membantu kita mati dalam keadaan husnul khotimah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita rezeki untuk mati dalam keadaan husnul khotimah, masuk surga tanpa hisab. Allah Subhanahu wa taala berikan taubat dengan taubat nasuha, dan Allah Subhanahu wa taala berkahi hidup kita, keluarga kita, anak keturunan kita, tetangga-tetangga kita, jiran mara kita, dan juga seluruh umat Islam dimanapun mereka berada. Dan Allah Subhanahu wa taala sembuhkan daripada semua tetangga-tetangga kita dan diri kita yang tengah sakit, baik itu zahir, sakit zahir maupun hatinya, sakit batinnya. Semoga Allah SWT angkat segera penyakit-penyakitnya. Allah selesaikan juga urusan-urusannya. Allah penuhi hajat-hajatnya dalam keadaan ridho. Allah SWT ridho dan dia juga ridho. Kita Allah SWT kita mintakan kepada Allah Jalla wa'ala agar senantiasa mengistijabah, menjawab doa-doa dan permohonan kita. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhi niyat wa ala kulli niyatin salihah ila hadratin sallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kita tutup kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Saya mohon maaf dan juga ampun kalau ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.